Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 153. Sebelum memulai pembahasannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai ke pembahasannya. Di manga Jujutsu Kaisen chapter 153 kali ini, kita diperlihatkan bahwa Master Tengen terlihat telah memberikan informasi tentang keberadaan karakter baru yang bernama Hakari Kinji kepada Itadori dan kawan-kawannya. Karakter Hakari Kinji saat ini sedang berada di gedung parkir bertingkat yang terbengkalai di daerah prefektur Tochigi. Dia merupakan orang yang mencari uang dengan cara mengadakan pertarungan judi antar saman di tempat tersebut, di mana judi tersebut merupakan judi yang melibatkan pertarungan antara saman atau apabila di Indonesia biasanya disebut sebagai sabung saman. Biasanya, kebanyakan penonton yang juga ikut pasang taruhan dalam judi tersebut merupakan manusia biasa atau manusia non-saman. Pertarungan judi tersebut disebut sebagai Underground Fight Club. Menurut Fushiguro Megumi, perjudian yang dilakukan oleh Hakari Kinji merupakan tindakan yang melanggar aturan Jujutsu artikel nomor 8. Karena perjudian tersebut telah ditonton oleh para manusia non-saman, di mana seharusnya semua hal yang berkaitan dengan saman seharusnya telah menjadi sebuah rahasia di mana manusia non-saman tidak boleh mengetahuinya. Misi Itadori Yuji dan Fushiguro Megumi saat ini adalah menemui Hakari Kinji di tempat tersebut. Mereka harus bisa membujuk Hakari Kinji untuk membantu dalam penyelamatan Sumiki di Cooling Game. Sebelum itu, Master Tengen telah memberikan peringatan kepada mereka untuk selalu berhati-hati. Karena dalam hal ini, Master Tengen telah menduga bahwa di antara petarung judi tersebut dapat dipastikan bahwa terdapat beberapa saman yang menggunakan kutukan. Untuk menyusup ke dalam tempat perjudian, Yuji dan Megumi harus berganti baju menggunakan baju selain seragam SMK Jujutsu. Kenapa bisa begitu, Min? Karena dalam hal ini, Hakari merupakan siswa SMK Jujutsu yang pada saat ini sedang menjalani skors. Karena dia telah melakukan baku hantam dengan pihak petinggi Jujutsu. Saat ini, Hakari merupakan siswa badung yang melanggar aturan. Jadi apabila Hakari mengetahui identitas Yuji dan Megumi yang merupakan siswa SMK Jujutsu juga, maka dengan otomatis Hakari pastinya akan langsung kabur. Karena dia juga saat ini sedang melakukan pelanggaran tambahan. Di sini terdapat penjelasan tentang pihak mana yang dibela oleh Yuji dan kawan-kawannya. Mereka saat ini berada di pihak tengah-tengah, di mana mereka tidak berada di pihak Jujutsu maupun manusia biasa. Mereka hanya ingin menyelamatkan kakak Megumi yang bernama Sumiki. Namun kemungkinan besar Hakari bakal menganggap Yuji dan Megumi sebagai musuh. Karena di sini Megumi sangat yakin bahwa Hakari bukanlah orang yang baik. Selain itu, Okotsu Yuta juga pernah berkata bahwa Hakari merupakan saman yang lebih kuat dari Okotsu Yuta. Dalam hal ini, Megumi memiliki tujuan supaya Hakari setuju bekerja sama hanya karena Hakari mengakui kemampuan bertarung Yuji dan Megumi. Untuk memasuki tempat perjudian, Yuji dan Megumi harus melewati dua penjaga terlebih dahulu. Di sini Megumi menjelaskan bahwa dia dan Yuji ingin mengikuti sabung saman supaya bisa mendapatkan uang. Penjaga tersebut pun menjelaskan bahwa terdapat peraturan yang ada di Fight Club. Peraturan yang pertama, dilarang membocorkan informasi Fight Club kepada siapapun. Lalu supaya bisa mengikuti pertarungan judi, di sini Megumi sangat cerdik. Dia telah mengaku kepada sang penjaga bahwa dirinya mengetahui informasi tentang Fight Club dari seorang petarung yang payah. Megumi telah berbohong bahwa dirinya lah yang telah membunuh petarung tersebut. Hal tersebut dilakukan supaya mereka bisa masuk ke dalam tempat judi. Mereka berencana menggantikan petarung yang katanya telah dibunuh oleh Megumi. Di saat itulah, Hakari yang bertindak sebagai bos judi telah memberikan izin kepada para penjaga untuk membiarkan mereka masuk ke dalam tempat judi. Namun dalam hal ini, hanya Yuji lah yang diperbolehkan masuk dan akan menggantikan petarung yang tidak bisa ikut. Karena Hakari telah melihat Yuji dan Megumi dari sebuah CCTV, dan Hakari hanya tertarik kepada Yuji. Terdapat rencana yang telah disusun oleh Fushiguro Megumi.
Yuji yang diperbolehkan masuk ke dalam tempat judi akan diberikan misi untuk mengikuti pertarungan judi untuk mencari informasi tentang keadaan yang ada di dalam tempat judi tersebut. Megumi yang tidak diperbolehkan masuk akan mencoba menyusup ke dalam tempat judi tersebut untuk bertemu dengan Hakari. Dalam hal ini, karena Yuji dan Megumi datang ke tempat judi untuk meminta bantuan Hakari Kinji, jadi penyusupan yang dilakukan oleh Megumi jangan sampai diketahui oleh para penjaga tempat judi. Apabila ketahuan, maka tentunya Megumi akan dianggap sebagai penyusup atau musuh. Tentu hal tersebut akan memberatkan negosiasi kerjasama dengan Hakari Kinji. Megumi sendiri akan melakukan penyusupan pada saat malam hari. Menurut Megumi, persentase keberhasilan penyusupan Megumi hanyalah 50%. Jadi apabila nantinya terdesak, Megumi akan langsung mundur dan menyusun rencana kembali. Namun apabila pahitnya Megumi ketahuan, maka mau tidak mau Yuji dan Megumi akan masuk dengan cara paksa. Untuk waktu cooling game yang melibatkan Sumiki hanya tersisa 9 jam lagi. Lalu terdapat aturan dalam pertarungan sabung saman. Aturannya adalah jangan kabur dan jangan menggunakan teknik kutukan. Kenapa tidak diperbolehkan menggunakan teknik kutukan, Min? Itu karena para penonton non-saman tidak bisa melihat kekuatan teknik kutukan. Karena menurut aturan Fight Club, pertarungan yang tidak dapat dilihat tidak bisa dijadikan sebagai hiburan. Lalu untuk maksud aturan jangan kabur, Yuji harus bertarung di depan mata para penonton supaya para penonton bisa terhibur. Kemudian terdapat juga dua jenis pertarungan. Yang pertama, pertarungan tanpa skrip, di mana para petarung hanya akan melakukan pertarungan sekuat tenaga tanpa pedulikan tulisan yang ada di skrip. Lalu untuk jenis yang kedua, pertarungan dengan skrip, di mana petarung yang dapat memenangkan pertarungan tanpa skrip akan bertemu dengan bos Hakari untuk membicarakan pertarungan selanjutnya dengan menggunakan skrip. Tentu hal tersebut membuat Yuji semangat, karena apabila Yuji menang, maka tujuan Yuji dan Megumi untuk bertemu dengan Hakari akan terwujud. Di pertarungan judi, kita dikejutkan bahwa yang bertanding melawan Yuji adalah Panda Senpai. Panda saat ini juga memiliki misi untuk mengajak Hakari Kinji bekerja sama. Dalam hal ini, karena Panda dan Hakari saling kenal, maka Panda begitu sangat sulit untuk mendekati dan berbicara dengan Hakari. Kemudian supaya semua orang yang ada di tempat judi tidak curiga terhadap Yuji dan Panda, maka mereka melakukan pertarungan dengan sungguh-sungguh supaya para penonton terhibur. Bahkan karena sangat seru, komentator juga ikut terkejut dengan pertarungan mereka. Yuji pun akhirnya memenangkan pertarungan tersebut. Karena menang, Yuji akhirnya akan dipanggil untuk menemui bos Hakari. Hakari berencana membuatkan satu buku skrip pertarungan untuk Yuji. Selain itu, kita juga ditunjukkan bahwa terdapat seorang karakter baru lagi. Dia merupakan pacar Hakari yang bernama Hoshi Kirara. Dia juga merupakan siswa SMK Jujutsu kelas 3 sama seperti Hakari. Gayanya begitu sangat kekinian dan parasnya begitu sangat cantik. Bahkan OP-nya pun juga besar. Penyusupan yang dilakukan oleh Megumi telah berhasil. Dia terlihat telah mendengar percakapan telepon antara Hakari dan anak buahnya. Setelah melihat gaya bertarung Yuji, Hakari begitu sangat tertarik kepada Yuji. Jantung Hakari bahkan berdebar-debar seperti layaknya saat menemani mantan pacarnya belanja gila-gilaan di Indomart. By the way, menurut kalian gimana? Apakah nantinya Hakari setuju untuk bekerja sama membantu dalam mengatasi cooling game? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Ramaikan komentar video ini ya teman-teman. Kita diskusi sehat bersama. Oke, seperti itulah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 153. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.